Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang belum dinyalakan kameranya, silahkan dinyalakan kameranya. Untuk pertemuan kemarin kita perkenalan. Untuk hari ini kita mulai materi ya, tapi mungkin materinya kita juga masih santai, nggak begitu yang berat. Kita akan membahas terkait sistem bilangan real. Sistem bilangan real. Ada yang masih ngantuk. Oke, sistem bilangan real. Kuliah pagi memang itu ya, lama nggak banyak di rumah, jadi pagi-pagi rasanya masih ngantuk. Oke, semoga pagi ini tetap semangat. Oke, kita akan membahas sistem bilangan real. Bilangan, adik-adik masih ingat nggak bilangan itu apa? Kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja dulu ya. Bilangan, apa itu bilangan? Pernah mendengar kata bilangan? Ingat nggak? Ya Bu, apa Bu? Bilangan. Apa itu bilangan? Di kehidupan kita sehari-hari mungkin kita nggak terlalu mempermasalahkan namanya ya, tapi sebuah bilangan itu sering sekali ada di sekitar kita. Yang biasa ada menghitung. Kalau misalnya melihat adik-adik kita yang masih kecil, itu kita melihat adik-adik suruh berhitung sama ibunya diajarin 1, 2, 3 dan seterusnya, ya kan? Biasanya sampai 5 dulu. Habis itu sampai 10. Nah, yang sering kita lakukan kalau kita menghitung sesuatu, kita punya sesuatu, itu kita menghitungnya dari mana? 1 biasanya. Ada berapa banyak kelerengnya ini, ada berapa banyak ya? Itu kan kita menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu bisa kita tuliskan biasanya dalam bentuk angka-angka. Ya kan? 1, angka 1 itu seperti apa? Ini bukan kayak anak TK ya, bukan wah ini kan SD kelas 1 Bu. Kita mulai dari berbicara di sana dulu. 1, 2 angkanya seperti apa? 3 angkanya seperti apa? 4 angkanya seperti apa? 5 angkanya seperti apa? Begitu. Itu kalau kita mulai dari 1 itu namanya sistem bilangan real. Saya mana? Ya. Saya pakai papan tulis. Oke, baik. Tulisan saya jelek nggak apa-apa ya. 1 gitu ya. 2, kemudian ada 3. Kan kalau menghitung kemudian adik-adik biasanya diajari seperti ini ya. 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian 6 dan seterusnya gitu ya. Kan menghitungnya kayak gitu itu. Nah, kalau kita membuat dalam sebuah himpunan, ini bisa kita buat himpunan gini, notasinya dulu. Kan ada notasi-notasi gini ya. Nah, ini kasih koma-koma gitu. Kalau dan seterusnya itu ada titiknya, ada 3. Titiknya lagi. Nah, biasanya kita menuliskannya seperti ini. Ini himpunan bilangan asli. Ya, ini kita sebut misalnya saya namanya adalah bilangan asli. Nggak nulis tulisannya jadi jelek sekali. Biasanya ngetik ya. Oke, bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan asli. Bu, kalau 0 itu apa? Masih ingat ada 0? Bu, kalau mulainya bukan dari 1, tapi kita mulainya dari 0. Nah,
kecenderungan kita tidak, kalau menyebut kita menghitung, kita nggak mulai dari 0, tapi dari 1, itu bilangan asli. Nah, kalau mulai dari 0 apa? Nah, ini biasanya gini ya. Oh, mulai dari 0. Saya kasih dan seterusnya juga, titiknya 3. Maaf nih, lama nggak nulis nih, jadi kayak gini. Nah, ini namanya bilangan cacah. Oke. Yang atas mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bilangan asli. Yang bawah kalau mulai dari 0 itu bilangan cacah. Nah, adik-adik mengenal bilangan yang lain nggak selain itu? Bilangan prima. Oke, baik. Bilangan prima, benar. Saya clear dulu ini ya. Oke, bilangan prima. Kalau kita punya, bagus sekali Mbak Nur. Tadi bilangan prima. Bilangan prima. Bilangan prima. Oke, kalau bilangan prima mulai dari berapa? 1. 1 bilangan prima? 2. Oke, bilangan prima itu mulai dari 2. Mana lagi? 3. 3 ya, benar. Mana lagi? 5. Ya, 5. Mana lagi? 7. Oke, 7. Mana lagi? 11. Oke, 11. Kalau 9 bukan prima ya, karena habis dibagi oleh 3 dan 9. Jadi kalau bilangan prima itu yang seperti apa dulu adik-adik itu? Bilangan yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Karena 2 itu hanya habis dibagi oleh 1 dan 2. Kalau 3 itu habis dibagi 1 dan 3. Kalau 5 itu habis dibagi 1 dan 5. Kalau 9 itu bukan anggota himpunan bilangan prima. Sini saya kasih coret. Nah, gini bukan anggota himpunan bilangan prima. Oke, itu bilangan prima. Bilangan apa lagi yang adik-adik masih ingat lagi? Ganjil. Bilangan ganjil, baik. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu mulai dari berapa? 1. Oke. 1. Oke, 1 ya. 1. Kemudian 3. 3. Kemudian 5. 5. Oke, 5. Kemudian 7. oke, 7. Kemudian 9. 9. Oke. Kemudian 11. 11. Oke, dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya itu titiknya 3, jangan banyak-banyak. 3 aja. Oke. Ada lagi bilangan yang adik-adik kenal, masih ingat barangkali apa lagi? Bilangan bulat. Genap. Oke, tadi ada ganjil, maka ada genap. Oke, yang lain lagi. Cacah. Bilangan bulat. Bilangan cacah. Iya, bilangan bulat. Karena ada bulat berarti ada pecahan. Nah, bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Bilangan bulat tadi. Oke, bilangan bulat itu kalau bilangan bulat maka 1 masuk. 2 masuk. 3. 4. Dan seterusnya ya. Oke, pertanyaan lagi. 0 masuk. Negatif 1 masuk. Tidak. Masuk. Negatif 2 masuk. Masuk. Oke. Masuk. Iya, itu bilangan
Bulat. Kalau ada bilangan bulat berarti ada bilangan apa? Pecahan. Cacah tadi udah ya. Cacah, pecahan. Nah, kalau bilangan pecahan itu yang seperti apa? Misalnya, contohnya banyak ya. Ada setengah, sepertiga, dan seterusnya ya. Ini bentuk-bentuk pecahan ya. Oke, dan lain-lain. Ada lagi yang dikenal. Nah, apa yang adik-adik sebutkan tadi itu masuk dalam bilangan real. Bu, kalau ada bilangan real, apakah ada yang nggak real? Nah, gitu. Jadi ini tadi masuk ke bilangan real. Kalau nggak real, kebalikannya real adalah? Tidak real. Caranya gini aja. Bilangan real, kebalikannya PS itu ya. Bilangan tidak real, yaitu bilangan. Oke. Jadi bilangan real, kemudian ada bilangan rasional dan tidak rasional. Bilangan real dan bilangan yang tidak real. Kalau yang tidak real itu yang seperti apa? Nah, tidak real itu adalah imajiner namanya. Nanti ada bilangan real, bilangan imajiner. Nanti mungkin, Bu, kalau rasional itu apa? Nah, nanti beda lagi. Ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Bentar, saya pindahkan. Nanti ada bilangan rasional. Nah, adik-adik nanti bisa mencari nih. Bilangan rasional itu apa ya? Kemudian bilangan irasional itu apa ya? Nah, nanti untuk bilangan yang seperti ini, ada bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan bulat, dan semua bilangan-bilangan yang kita bahas tadi itu masuk dalam bilangan real. Jadi meskipun bilangan ada rasional dan irasional itu masih masuk dalam bilangan real. Dalam bahasan kalkulus 1, kita yang akan kita bahas adalah sistem bilangan real. Jadi kita tidak membahas bilangan yang imajiner. Nah, nanti adik-adik bisa nyari tuh. Bilangan rasional itu apa ya? Bilangan irasional itu apa ya? Nah, nanti ini bisa adik-adik coba nanti dicari ini tuh apa ya? Ya, nanti dicari ya. Bilangan rasional, irasional. Itu sudah menyebutkan yang disebut bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan. Semua itu ternyata masuk bilangan real. Kok ada bilangan rasional dan irasional ya? Itu apa ya? Nah, itu nanti adik-adik coba dicari. Googling nanti. Bilangan rasional itu apa? Bilangan irasional itu apa? Nah, tapi untuk bilangan rasional maupun irasional itu masih masuk dalam bahasan bilangan real. Jadi masih masuk dalam bahasan mata kuliah kalkulus 1 ini. Gitu. Oke, baik. Saya clear dulu. Jadi untuk mata kuliah hari ini bahasan kita adalah tentang sistem bilangan real. Oke, kalau dari judulnya ada kata sistem. Sistem itu apa? Kok ada sistem ya? Nah, ada kata sistem. Sistem bilangan real. Saya stop share dulu, bentar.
Oke, jadi bahasan kita adalah sistem bilangan real. Untuk sistem bilangan real, seperti yang sudah kita bahas tadi, memang di sistem bilangan real itu erat kaitannya dengan kalkulus. Kemudian sebagian dari kalkulus berdasar pada sifat-sifat sistem bilangan real, sehingga sistem bilangan real itu penting kita pahami dulu, seperti yang sudah adik-adik sebutkan tadi. Sistem bilangan real di sini adalah himpunan dari, tadi kan kita menyebut sebagai himpunan ya, beberapa himpunan yang terdiri dari bilangan real beserta sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi nanti ada sifat-sifat bilangan real. Nah, tadi saya minta untuk mencari yang bilangan rasional dan irasional, ternyata di modulnya sudah saya kasih. Oke, baik. Nanti untuk modulnya saya berikan juga di Google Classroom-nya, nanti bisa disimak kembali. Bilangan real di sini merupakan bilangan yang dituliskan dalam bentuk desimal, baik itu rasional maupun irasional. Oke, baik. Jadi tadi rasional itu yang seperti apa? Ini contohnya. Rasional, ini rasional, yang ini irasional. Kenapa irasional? Nah, nanti adik-adik bisa mencari. Kenapa ini disebut bilangan irasional, tapi ini juga masih masuk dalam bilangan real. Gitu. Nah, biasanya bilangan real notasinya tidak mesti sebagai bentuk bilangan pecahan, desimal, dan sebagainya. Tapi kadang juga representasinya digambarkan dalam garis bilangan. Nah, ini garis bilangan. Ini kan garis bilangan. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4. Sepertinya adik-adik sudah familiar, tapi biasanya untuk pecahannya ini tidak ditulis ya. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dicoba dimasukkan. 2/3 itu posisinya ada di mana ya? Oh, 2/3 itu antara 0 dan 1. Berarti ini dibagi menjadi 3 bagian. 2 bagiannya adalah 1, 2, kemudian 2/3. Jadi 0 sampai 1 ini dibagi 3. Nah, kalau angka 3, nah ini tadi yang irasional. Hasilnya adalah 1,73 dan seterusnya. Nah, sekitar ada di sini. Itu contohnya. Jadi, representasinya nanti bisa dalam bentuk garis bilangan. Ada lagi bentuknya yang selain garis bilangan, bisa juga disajikan dalam bentuk himpunan. Tapi yang untuk himpunan bukan yang hari ini. Jadi nanti bisa juga dalam bentuk-bentuk himpunan. Kemudian untuk yang materi hari ini, sistem bilangan real ini dibuat dalam kategori-kategori. Di sini sifat-sifatnya, jadi sifat aljabar, kemudian ini order itu semacam apa di bahasa Indonesianya? Sifat-sifat, kemudian completeness itu ketidaklengkapan. Jadi ini sebuah sifat-sifat. Kita lihat sifat-sifatnya apa dari bilangan ini. Oke, ini tadi yang dari aljabar, sifat aljabar. Ini yang dari aljabarnya. Itu adalah sifat dalam aljabar dari bilangan real, yaitu suatu bilangan menyatakan bahwa bilangan real itu kita dapat melakukan operasi penambahan, jadi bisa kita tambahkan, bisa kita kurangkan, bisa kita kalikan, maupun bisa dibagi kecuali dengan 0. Jadi di bilangan real itu tidak ada atau tidak bisa dibagi dengan bilangan 0. Apa yang terjadi jika dibagi dengan 0? Maka hasilnya adalah tidak dapat didefinisikan. Bu, dulu itu ada pembagi 0, kok bisa ada definisinya? Ya, bisa, tapi bukan dibagi dengan tepat 0, tetapi mendekati 0. Nanti akan kita bahas saat kita membahas di limit fungsi. Kenapa limit fungsi? Karena di bagian limit itu dibagi 0 itu bukan 0 dalam arti sebenarnya, tapi mendekati 0 dari arah kanan dan dari arah kiri. Nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan ke depan. Oke, yang untuk hari ini kita sepakati dulu bahwa untuk dibagi 0, benar-benar 0, bukan mendekati 0 itu tidak ada. Maka sebuah bilangan dibagi dengan 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Oke, gitu ya. Baik, selanjutnya urutan. Ada urutan. Nah, ini urutan bilangan.
Ada yang kebingungan untuk memahami? Jadi ada sifat trikotomi namanya, trikotomi. Jika ini dilambangkan X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka pasti satu di antara bilangan berikut. Apa itu Bu? Ada X, ada Y, ada X, ada Y. Oke, baik. Saya berikan contohnya. Kalau misalnya saya punya bilangan 1, atau ada yang menyebutkan bilangan berapa? 1 dan 2 misalnya. Maka ini seperti apa hubungannya? Kan bisa kita ini kan ya. Nah, 1 kurang dari 2. Kan kemungkinannya itu. Atau kita kalau menyebutkan, mungkin ada yang menyebutkan bilangan berapa dengan berapa? Bisa menyebutkan, misalnya Mas Amrin bisa mengambil bilangan berapa aja terserah. 11 dengan 13, Bu. Oke, 11 dengan 13. Maka apa yang bisa kita berikan di sini? Hasilnya adalah kurang dari 11 kurang dari 13, Bu. Oke, ada lagi yang menyebutkan, Bu, angkanya kecil sekali, saya mau pakai angka 1000, enggak 1000, mau kasih angkanya kayak gini, ini banyak sekali gitu ya. Kemudian, saya copy aja. Nah, Bu, di sininya saya kurangi, ininya kurangi jadi 0, kurangi 1. Maka hasilnya yang di sini seperti apa? Balik, iya kan? Kebalik, Bu. Kebalik, Bu. Begini ya? Iya, Boleh Bu. saya tulis begitu? Boleh. Boleh ya? Jadi posisinya boleh kurang dari, boleh lebih dari. Oke? Iya, Bu. Oke. Kemudian, kalau seperti ini, maka seperti apa hubungannya? Sama dengan, Bu. Sama dengan. Oke, jadi saat kita sebutkan dua bilangan, berapapun bilangannya itu, dua bilangan, maka kemungkinan hubungannya adalah bisa kurang dari, bisa lebih dari, atau bisa sama dengan. Begitu. Dengan. Itu namanya trikotomi. Jadi tadi kalau mungkin melihat pusing ada X, Y, X, ya, sebenarnya seperti itu pembacanya. Jadi di trikotomi itu seperti itu. Saat kita menyebutkan dua buah bilangan, maka kemungkinan bilangan tersebut adalah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Oke, baik. Sekarang ada sifat lagi yang lain, ketransitifan. Transitif itu apa? Misal, saya ambil, jika 1 itu kurang dari 3, dan 3 itu kurang dari 5 misalnya, maka kalau dari sifat itu, maka bisa ditulis 1 itu kurang dari 5. Nah, kurang kerjaan banget ya kalau orang matematika itu. 1 ya enggak, memang di ilmu matematikanya kayak gitu. 1 kurang dari 3, 3 kurang dari 5. Maka bisa ditulis bahwa 1 itu kurang dari 5. Benar ya? Oke. Berarti sifat ini benar adanya ya? Oke, itu sifatnya. Jadi nanti adik-adik bisa menyebutkan di bilangan berapapun saat bilangan yang di sini misalnya X, di sini Y, kemudian Y itu kurang dari Z, maka bisa ditulis bahwa X itu kurang dari Z. Itu sifat ketransitifan, namanya transitif. Kemudian penambahan. Kalau misalnya saya punya 1 tadi kurang dari 3, saat 1 itu ditambah 2, maka masih tetap sama dengan 3 ditambah 2. Jadi ditambah bilangan yang sama itu tidak mengubah tanda di sini. Nih, kan bilangannya sama, ditambah dengan 2. Nah, itu sifat di penambahan. Oke? Jadi saat kita menjumlahkan kanan dan kiri dengan bilangan yang sama, maka tanda tidak akan berubah. Oke, perkalian sama. Saat kita kalikan dengan bilangan yang sama, tapi positif, tanda tidak berubah. Tapi jika tandanya negatif, maka akan berubah. Masa sih? Kita lihat.
1 tadi misalnya kurang dari 3. Saat kita kalikan 1 tadi saya kalikan dengan misalnya 4 ya. Kemudian yang ini 3 saya kalikan dengan 4, maka tandanya tidak berubah, benar ya? 4 kurang dari 12. Tapi saat 1 ini saya kalikan dengan min 4 dengan 3 itu saya kalikan dengan min 4, maka tandanya bagaimana? 1 dikurangi dikalikan min 4 adalah negatif 4. Ini negatif 4, gitu ya. 3 dikalikan negatif 4 di sini adalah negatif 12. Kalau di garis bilangan yang paling kiri adalah 12, karena urutannya 12, semakin ke kanan, di sana adalah negatif 4. Maka tandanya ini bukan kurang dari lagi, tapi lebih dari. Sehingga kalau pengalinya negatif, tandanya bagaimana? Berubah. Tadi tandanya begini, karena pengalinya negatif, akhirnya tandanya berubah. Tapi saat pengalinya itu positif, tadi tandanya tetap. Karena di sini 4, kemudian ini tadi 12. Jadi ini tadi jika pengalinya positif, tanda tetap, pengalinya negatif, tanda berkebalikan. Itu sifat-sifat dari bilangan. Jadi tadi sifat urutan bilangan real, ada trikotomi, ada ketransitifan, ada sifat penambahan, dan ada sifat perkalian. Gitu. Itu sifat-sifatnya. Nah, ini tadi yang sudah adik-adik tadi sebut, ada bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, dan sebagainya. Nah, bilangan real tadi isinya adalah semua itu tadi masuk bilangan real. Nah, kalau yang seperti ini ada perulangan-perulangan, nanti adik-adik bisa membaca lagi, mencari di situ. Ada bilangan rasional, bilangan irasional. Nah, penyajiannya tadi kalau mau disajikan dalam bilangan, tadi kan kurang dari, lebih dari. Tadi ada yang bentuknya itu garis bilangan ini. Kenapa ini dibuat kok enggak hitam? Ini artinya A tidak masuk dalam garis bilangan itu. Enggak pakai tanda sama dengan di sini. Sedangkan yang di sini hitam, artinya ada sama dengan, jadi A masuk dalam bilangan tersebut. Notasi di intervalnya beda ya. Kurungnya beda, nanti adik-adik bisa mencermati. Ini kurungnya beda. Beda dengan yang di sini. Oke. Ini tandanya bilangan A tidak masuk. Jadi misalnya di sini bilangan 1, maka 1 itu tidak masuk dalam himpunan. 1 tidak masuk. Kalau di sini 1, ini 1 artinya masuk sebagai anggota himpunan itu. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5 masuk. Nah, kalau di sini tadi kalau nggak ada 1, berarti bukan dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi 1 nggak masuk. Sama, ini ada sama dengannya, berarti B masuk. Tandanya pun di sini. Kalau dua-duanya masuk, di sini dibuletin, ini bentuknya pun notasinya begini. Nah, bagaimana jika batasnya adalah tak terhingga? Nah, ini B dari tak hingga sampai B. Kalau tak hingga tidak ada tanda ikutnya ya, jadi pakainya kan sesuatu yang sangat besar, sangat kecil kalau pakai negatif. Begitu. Nah, ini notasinya. Ini untuk yang finite, infinite itu yang sampai tak hingga. Kalau finite, ini ada kata finite itu berhingga. Berhingga itu ada angkanya 1, 2, 3. Kalau infinite itu tak berhingga, ada tak terhingga. Ada notasi tak terhingga. Begitu. Tuh. Sambil kita lihat lagi yang lain. Nah, pertidaksamaan. Nah, ini dulu barangkali dulu waktu SMP, pertidaksamaan. Pertidaksamaan linear satu variabel. Ini ada variabelnya X begini ya. Selesaikan pertidaksamaan. Bisa nggak adik-adik menyelesaikan pertidaksamaan ini misalnya? Bisa ya? 2X min 4 lebih dari X plus 3. Ternyata kalau kedua ruas kita tambahkan dengan 4, dengan sifat tadi itu.
Baik, saya copy aja di sini. Tadi dengan sifat persamaan tadi, jika kedua ruas kita tambahkan dengan bilangan yang sama, misalnya saya tambah 4, akan sama jika yang kanan juga ditambah 4. Benar nggak? Ini tanda tidak akan berubah. Yang kiri ini ditambah 4, yang kanan juga ditambah 4. Sehingga hasilnya apa? Ininya tadi jadi habis, yang di sini jadi 7. Ya kan? Kemudian kita ini kan lagi. Bu, keduanya dengan catatan X-nya adalah apa namanya? Nah, keduanya kita kurangi dengan X. Kanan iya, kiri juga iya. Oke, baik. Bilang. Oke, maka yang di sini hasilnya adalah ininya tadi 0. Hapus. Maka yang di sini adalah 2X dikurangi X. Maka penyelesaian ketidaksamaan tersebut menjadi seperti ini. Ya kan? Jadi untuk bahasan kita hari ini adalah sampai di situ. Sesuatu hal yang mudah, kita nggak usah pusing-pusing dulu. Hari ini adalah terkait sistem persamaan, sistem bilangan real, kemudian persamaan itu pakai sama dengan, pertidaksamaan itu pakai tanda lebih dari atau sangat kurang dari. Tadi sifat-sifat bilangan juga sudah. Oke, untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Nah, nanti untuk notasinya bagaimana ya? Nah, ini sudah ada jawabannya di sini. Yang nilai mutlak dan sebagainya bisa kita bahas lagi besok atau mau sekarang sekalian, sepertinya adik-adik masih ini ya. Jadi kalau untuk nilai mutlak itu ada tanda kayak gini nih. Ini baris 2 ini apa toh? Artinya nilai mutlak itu berapapun nilai X-nya nanti hasilnya adalah positif. Jadi misalnya X-nya -1, maka hasilnya tetap 1. Jadi semua menjadi positif saat ada mutlak. Kecuali kalau 0 ya, 0 tetap 0. Nah, nanti bisa adik-adik lihat di situ. Kemudian nanti akan saya bagi di sana. Nah, tadi manakah dari bilangan berikut yang merupakan bilangan rasional? Ada tadi penjelasannya. Tadi adik-adik saya minta untuk mencari apa itu bilangan rasional, apa itu bilangan irasional. Maka nanti bisa digunakan untuk mencari ini. Mana yang rasional ya? Nomor 1, A, B, atau C, atau ketiganya. Nah, kemudian bisa mencari solusinya di sini. Gitu. Itu barangkali itu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti untuk materinya saya bagi di Google Classroom, saya upload. Nanti adik-adik mencoba, masih ada waktu. Sebenarnya kalau pertemuan langsung adalah adik-adik mencoba mengerjakan, kemudian kemudian adik-adik mengerjakan, kemudian saya cek gitu, karena online mungkin begitu. Atau ada yang mau dikerjakan terus presentasi gitu kayaknya. Itu ya. Nanti bisa adik-adik baca dulu untuk untuk dikumpulkannya, tidak harus di jam ini. Kalau kita kuliah bisa di jam ini, cuma ini nanti boleh, nanti malam boleh. Kalau misalnya nanti habis ini mau dibaca-baca dulu sambil nanti disimak lagi dari rekaman hari ini, nanti bisa adik-adik lihat mungkin nanti sambil senderan. Jadi untuk uploadnya saya batasi untuk sampai nanti jam 12 malam. Jadi nanti kalau misalnya mau dikerjakan nanti habis maghrib atau habis isya, saya persilakan. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau belum ya, oke, baik. Materinya untuk hari ini barangkali seperti itu. Nanti akan kita sambung di pertemuan besok lagi. Selamat mengerjakan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dan sehat selalu. Oke.